إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Tawwab, yang mudah-mudahan semua selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya malam hari ini 8 Sya'ban 1443 Hijriah atau bertepatan juga dengan tanggal 11 Maret 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i. Majlis yang insya Allah kita sangat yakin semoga ini menjadi salah satu wasilah atau sarana yang akan memasukkan diri kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya ini majlis menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurga, tapi juga dimudahkan untuk masuk syurga. Bayangkan jemaah, dimudahkan untuk bisa masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita jalani aktivitas menuntut ilmu di tengah cuaca yang sebenarnya kondisi kayak gini, enaknya ngapain? Ngeteh di rumah, teh anget, ya, kemudian ditemenin pisang goreng, Masya Allah. Ngobrol sama istri, sama anak-anak, zain, Masya Allah. Tapi Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hirs atau semangat, dan ini merupakan salah satu bentuk taufik, kekuatan yang Allah berikan, atau hidayah yang spesifik, hidayah yang khusus Ia berikan kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah Dia ilmui. Kita tahu bagaimana kemuliaan majlis ilmu, maka kita tetap paksakan diri untuk bisa hadir. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi SAW sabdakan, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kita ini sesuai dengan beratnya ujian yang kita jalani. Ya, baik. Dan sekaligus juga, dan semoga Allah istiqamahkan kita-kita yang hadir di sini, menunjukkan, membuktikan kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang. Jadi ada dua golongan yang Nabi SAW sabdakan, man humani la yashba'ani. Ada dua golongan manusia yang nggak pernah merasa kenyang, yang nggak pernah merasa puas. Ya, yang pertama siapa? Talibul ilm, talibu ilmin, orang-orang yang begitu semangat untuk menuntut ilmu tentang perkara agamanya. Yang kedua, Nabi persamakan dengan talibu dunia, para pemburu dunia. Begitulah seharusnya semangat kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana semangatnya para pemburu dunia.
sekiranya ada pertandingan final sepak bola, Indonesia masuk final, kan jarang-jarang tuh ya, Masya Allah, lawan tim yang hebat, bagaimana para pemburu dunia untuk bisa menyaksikan pertandingan tersebut? Banyak gak yang rela sampai nginep agar bisa dapat tiket? Banyak ya. Atau kita lihat fenomena orang mau dapat satu seri handphone, anak nggak mau sebut merek, nanti endorse gitu ya, sampai antri, wah, dia nginep, jangan sampai kelewatan tuh saat edisi terbaru baru dikeluarkan ya. Atau mau nonton konser, antri tiket, subhanallah. Atau katanya nanti ada GP di Indonesia, Mandalika informasinya ya, benar begitu, di NTB. Wah, itu dari mana-mana datang. Bagi para pecinta dunia, dia nggak cukup hanya sebatas puas nonton di TV, kan ditayangin di TV itu GP ya, dia merasa terpuaskan keinginannya ketika datang langsung. Ini para pemburu dunia. Padahal kalau kita nonton, Anda coba ngebayangin, itu kecepatan MotoGP, motor MotoGP, itu bisa 300 km per jam. Artinya kalau kita nonton, udah gitu tribunnya paling atas ya. Ya, paling cuma ngelihat sekelebatan aja, wos gitu. Nunggu lagi atau lihat layar setelah itu. Tapi bagi pemburu dunia, itu sensasinya beda, Ustaz. Ya. Padahal kalau bicara enak, enakan di rumah ya, sambil ngobrol sama istri, sama anak, sambil ngeteh, Masya Allah. Atau yang nonton bola dibela-belain. Padahal saat gol, bola itu masuk, nggak kelihatan tuh bola masuk jaring. Karena tribun paling atas. Apa dia bilang? Sensasinya beda, Ustaz. Tuh. Apalagi saat gol, rame, Masya Allah. Itu pemburu dunia. Seharusnya kita, para penuntut ilmu, punya semangat yang sama sebagaimana para pemburu dunia. Makanya mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini, sekalipun cuaca hujan ya, dan tadi Ana juga khawatir juga nih ya, bakal telat, tapi alhamdulillah ya dimudahkan oleh Allah. Seharusnya semangat kita juga nggak kalah dengan para pemburu dunia. Satu kisah ini sebagai pemacu semangat ya, agar terus istiqamah semangat dalam menuntut ilmu. Terlebih bab yang kita ilmui adalah bab terpenting, yang sebenarnya ini fardu ain jemaah. Bab tentang akidah fardu ain. Kalau bab poligami nggak ada tuntutan kita nggak paham nggak masalah. Tapi kalau bab tentang akidah, tentang tauhid, fardu ain nggak? Fardu ain. Ya, ini fardu ain jemaah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ketika kita melihat bagaimana seorang Jabir ibn Abdullah untuk mendapatkan satu hadis, beliau berangkat dari Madinah menuju Syam. Allahu Akbar. 1 bulan perjalanan untuk cuma mendapatkan satu hadis yang menjelaskan tentang keadaan kita nanti manusia di mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan manusia nanti di mahsyar itu dalam keadaan nggak pakai sendal, kemudian nggak pakai baju, dan juga tidak dikhitan. Cuma untuk mendapatkan satu hadis tentang hal tersebut, beliau menempuh perjalanan satu bulan. Kita dari rumah masing-masing ke At-Tawwab berapa hari? Makanya alhamdulillah Allah berikan kita taufik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang bawa kitab, kita masuk pada halaman 162. Metode Ana sebagaimana Ana jelaskan di awal, Ana tidak letterlock ya. Karena kalau letterlock semua kita baca ya, itu bisa di rumah. Ana ambil poin-poin pentingnya. Ya, baik. Kita masuk bab tauhid al-uluhiyah di halaman 162. Faktor utama terjerumusnya banyak masyarakat, khususnya kaum muslimin, di dalam berbagai macam praktik perbuatan syirik adalah ketidaktahuan mereka
akan hakikat dan makna ibadah. Ini poin penting. Ketidaktahuan saudara-saudara kita atau kebanyakan kaum muslimin memahami tentang makna ibadah menjadikan mereka pada akhirnya jatuh pada perbuatan syirik. Ya Allah. Ya. Makanya ini penting untuk kita ilmui. Jadi dampaknya itu banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka tujukan kepada selain Allah, namun mereka menyangka perbuatan itu bukan ibadah. Makanya tenang-tenang aja. Mereka tuh menganggap syirik kalau sudah meninggalkan Allah sama sekali. Atau kalau nggak percaya Allah pencipta mereka, pencipta alam semesta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu aja. Kalau itu kan baru hanya sebatas rububiyah. Tapi pada poin tentang ibadah yang mereka lakukan, itu sebenarnya apa maknanya? Mereka nggak paham. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya menurut sudut pandang ibadah, tapi mereka lakukan, ya tidak ditujukan untuk Allah, maka jatuhlah mereka kepada perbuatan syirik. Gitu cuma. Itu yang suka melakukan penyembelihan hewan-hewan, ya apakah kerbau, sapi, ayam, kambing, atau babi sekalipun. Tapi kemudian sembelihan tersebut mereka persembahkan buat selain Allah. Mereka katakan ini sebatas tradisi, Ustaz. Padahal az-zabah, penyembelihan, ini merupakan min anwa'il ibadah. Di antara bentuk macam ibadah. Mereka bilang, ini tradisi nenek moyang, Tat. Ini nggak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Padahal kita tahu, Masya Allah, menyembelih, mengalirkan darah, ya, dari hewan-hewan yang kemudian kita persembahkan tujuannya untuk Allah, itu adalah bentuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada atau untuk Rabbmu. Begitu pula saat kita melakukan penyembelihan, maka berikan untuk Allah. Ya. Pemahaman mereka, aktivitas menyembelih yang kemudian mereka lempar ke laut, itu sebagai tradisi. Padahal itu adalah bentuk ibadah. Penghambaan diri. Penghinaan diri seorang hamba, ya, kepada yang diibadahi. Yaitu Allah seharusnya. Tapi kan enggak. Ya. Dia berikan kepada Nyi Roro Kidul, dia berikan kepada Dewi Sri dan sebagainya. Masya Allah. Taib. Jadi banyak masyarakat menyangka bahwasanya yang namanya ibadah itu mereka fahami hanya sebatas ritual salat, puasa nanti di Ramadan, ya, ibadah haji, umrah, sedekah, ya, hanya sebatas itu. Sementara ketika mereka menyembelih, mereka berikan sembelihannya untuk bangsa jin, ya, memberikan sesajen untuk penjaga pohon atau penjaga gunung, ya, dan yang semisalnya mereka anggap bukan ibadah. Ini titik awal yang kemudian dianalisa oleh para ulama yang menjadikan banyak manusia jatuh kepada perbuatan syirik. Kalau di negara kita nih dengan hujjah, dengan alasan ya mewarisi atau menjaga warisan budaya lokal. Ya memang agak sensitif terus terang ya. Tapi ini bab ilmu mesti kami sampaikan. Ya. Nanti lain lagi tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengamalkan ya kesyirikan-kesyirikan ini. Ini bab kita membentengi diri agar jangan sampai jatuh kepada perbuatan tersebut. Dan ini sangat penting untuk kita ilmui. Ya. Karena jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Ahmad
dan juga Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Al-Imam Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi katakan, asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan yang terjadi pada umat ini, akhfa min dabibin namlah, ya, akhfa min dabibin namlatis sauda, itu lebih samar dibandingkan seekor, ya, semut hitam yang dia merayap ala safati sauda, di atas batu licin yang berwarna hitam. Dan tidak hanya itu, fi zulmatil lail, di tengah kegelapan malam. Allahu Akbar. Betapa samarnya kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad kita nih semua. Nabi permisalkan seperti seekor semut kecil yang berwarna hitam ketika dia merayap di atas batu hitam yang licin di tengah kegelapan malam. Artinya hanya orang-orang yang berilmu atau berusaha untuk mengilmui secara detail, secara rinci tentang bab-bab syirik dan juga tentu tauhid. Otomatis belajar tauhid, belajar pula kesyirikan, yang insya Allah akan selamat dari melakukan dosa besar tersebut. Ya, ini perumpamaan Nabi SAW, beliau sampaikan 15 abad yang lalu dan begitu tampak nyata sekarang. Ya, mereka katakan bukan syirik, nggak syirik. Oh, kita masih sholat, anak haji udah berkali-kali nih, Ustadz. Ya, tapi masih suka datang ke dukun dan sebagainya. Masya Allah, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna al-uluhiyah? Pembahasan kita kan tauhid al-uluhiyah. Tauhid apa jemaah? Mengesahkan Allah. Dari sisi uluhiyah berarti yang berkaitan dari sisi peribadatan. Jadi kita esahkan Allah dari sisi peribadatan. Maksudnya ibadah apapun yang kita mau jalani, maka tidaklah kita lakukan kecuali semata-mata kita persembahkan untuk Allah semata. Itu cuma makna al-uluhiyah secara bahasa dijelaskan oleh para ulama, ya, di antaranya para ahlul lughah, di antaranya Al-Imam Al-Jauhari. Beliau mengatakan, ya, kata ilahun yang disembah itu berasal dari kata alaha ya'lahu, ilahatan, ya, yang maknanya abada ya'budu ibadatan, ya, penyembahan atau yang disembah, maaf, yang disembah. Ilah mengikuti wazan fi'al, yang belajar bahasa Arab seperti itu, ya. Seperti ada kata kitab, wazan fi'al kan, kitab. Umumnya kata-kata dalam bahasa Arab yang mengikuti wazan fi'al, maka dia bermakna maf'ul. Ya. Ketika kata ilahun itu mengikuti wazan fi'al, maka artinya dia adalah al-ma'bud, yang disembah atau yang diibadahi. Sebagaimana kitab berarti sesuatu yang ditulis, yang berisikan tulisan-tulisan, yaitu buku. Nah, itu dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa. Jadi makna ilah, la ilaha, itu artinya ilah itu ma'bud, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang memiliki hak peribadatan. Itu makna ilah, ya. Naam. Dengan kata lain, makna uluhiyah secara bahasa itu adalah ibadah, ya. Maknanya adalah ibadah. Oleh karenanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yadharaka wa alihataka dalam surah Al-A'raf 127. Ya, dan meninggalkan dirimu yaitu Fir'aun serta Tuhan-Tuhanmu. Ya, dalam qiraah yang lain, dalam sebagian qiraah Abdullah ibn Abbas membaca wa yadharaka wa ilahataka, yang artinya Musa meninggalkan engkau, meninggalkan Fir'aun, dan juga peribadatan kepada Fir'aun ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa sama sekali tidak beribadah kepada Fir'aun. Ya, intinya makna ilah atau uluhiyah itu adalah yang berkaitan dengan masalah ibadah atau peribadatan. Masya Allah. Adapun secara istilah tauhid al-uluhiyah berarti kita mengesahkan Allah di dalam peribadatan, di dalam penghambaan. Dengan kata lain, semua ibadah kita tujukan buat siapa? Buat Allah. Itu inti dari tauhid uluhiyah. Apapun bentuknya. Nanti kita Ramadan puasa. Kita puasa itu buat Allah. Makanya motivasi penggerak kita nih, semangat untuk masuk Ramadan dan bisa puasa adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah lewat jalan, ya, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dimulai dari waktu fajar, waktu subuh, hatta ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Buat Allah. Motivasinya adalah untuk Allah. Jadi jangan nanti kemudian ya saat kita puasa itu motivasinya asyik nih, badan kurus, diet berhasil diet. Jangan. Ada gak orang yang seperti itu? Ada. Berarti bukan untuk Allah. Asyiknya Ramadan. Ya seharusnya asyiknya kita masuk Ramadan, kita bisa ibadah lebih maksimal di musim tersebut karena musim ibadah. Tapi enggak. THR keluar nih, omset naik, berarti untuk Allah kan? Bukan. Ya, Masya Allah. Ini hati-hati ya. Kita meluruskan niat, meluruskan bagaimana rasa bahagia kita ketemu Ramadan, itu berkaitan juga dengan ya bagaimana pengagungan kita terhadap Allah. Semakin ikhlas, semakin kita mengagungkan Allah. Ya, Anda sudah sampaikan kan, kalau menyangkut masalah kurus badan, ya itu tidak perlu diniatkan. Jalani saja ibadah puasa kita dari mulai konsep berbukanya sampai ketemu lagi makan terakhir, yaitu dimakan sahur sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kurus. Nabi kalau makan untuk berbuka, beliau pakai apa? Rutab. Kurmanya yang lembek, yang lembut teksturnya. Karena memang lama nih, kurang lebih 12 jam perut kita kosong, masuk sesuatu yang lembut, mudah dicerna, kaya nutrisi. Masya Allah. Ya, bukan berarti nggak boleh, yang lain nggak boleh. Tapi paling nggak di awal itu dulu tuh. Nggak doyan, anak nggak biasa makan korma, nggak doyan. Alhamdulillah orang Indonesia pada kreatif. Di Ramadan banyak tuh jajanan yang di luar Ramadan nggak pernah dilirik orang, keras, di Ramadan jadi lembek, biji salak jadiin kolak. Nggak apa-apa, makan itu. Ya, kita kan enggak. Ya, Indonesia Ustaz, belum kena nasi sih, nggak aci, begitu katanya. Nggak sah Ustaz. Lah tadi lontong 4 biji gimana? Masya Allah. Jadi kalau masalah kurus, masalah diet, jangan dijadiin niat faktor motivasi kita bahagia ketemu Ramadan, jangan. Itu udah bonus yang Allah kasih tuh. Benar gak? Bayangkan, Masya Allah. Emang gak boleh kenyang Ustaz? Boleh. Boleh gak makan kenyang? Boleh, banyak hadis, banyak riwayat yang menunjukkan mukjizat Nabi, sahabat kelaparan, Jabir masakannya sedikit, tapi ternyata bisa mencukupi semua yang hadir ribuan manusia. Tidaklah mereka berhenti makan kecuali sudah dalam keadaan
Tapi tetap agama kita memandu kita, konsep makan yang kenyang, yang sesuai sunnah adalah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk, ada yang nyeletuk suka makan berikutnya Ustaz. Subhanallah. Kemarin anak ngisi tentang bekal Ramadan, ya. Sepertiga berikutnya, apalagi dia bilang untuk makan berikutnya Ustaz. Subhanallah. Untuk nafas, ya. Jadi silakan kenyang. Kita kan enggak. Coba nih, ini sekaligus karena mendekati Ramadan, ya. Ini biar kita bisa maksimal tarawih. Ini berapa lama durasi di sini tarawih? Ada 1 juz. Ya, mau dicoba atau khawatir ya makmum pada kabur. Tapi andai pun nggak 1 juz, ya paling nggak bacaan tartil ya. Kalau kondisi kita nggak terlalu kenyang, ya insya Allah kita kuat tuh. Karena kalau kenyang biasanya udah malas ya mah. Itu udah sepaket. Orang kalau kenyang bawaan yang enak ngapain? Tidur. Faham ya? Nah iya, Masya Allah. Jadi jangan diniatkan. Biarkan nanti Allah kasih bonus tuh. Niat kita karena Allah. Semua ibadah untuk Allah. Termasuk juga makan sahurnya. Jadi jangan jadikan berbuka tuh ajang balas dendam gitu ya. Kalau makan Masya Allah apa aja dah. Ya, kemudian begitu sahur juga konsepnya jamak takdim kayaknya ya. Jamak takdim. Dia berpikir sarapan enggak, makan siang enggak, oh berarti di sahur nih. Dikumpulin, jangan. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna uluhiyah adalah bahwasanya kita mengesahkan Allah dari sisi peribadatan. Semua ibadah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ayat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata iyyaka na'budu, kita sedang menanamkan konsep tauhid al-uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami semua beribadah, menyembah. Kalau kita ingat dulu belajar bahasa Indonesia, pola susunan kata dalam bahasa Indonesia kan SPO, subjek, predikat, dan objek. Kalau mau dibuat konsep SPO, ya, itu dalam bahasa Arabnya bukan iyyaka na'budu, tapi na'buduka. Kami menyembah Engkau, ya Allah. Akan tetapi para ulama katakan, jika konsepnya adalah, ya, sigatnya, bentuknya kayak tadi itu, na'buduka, kami menyembahmu, ya Allah. Masih membuka peluang kepada seorang, ya, dia juga menyembah selain Allah. Tapi kalau ada kata iyyaka, di mana objeknya tuh dikedepankan, didahulukan, makna bimakna al-hasar. Ini pembatasan, cuma Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, yang kami ibadahi. Tauhid uluhiyah kan. Ya. Makanya jangan sampai nggak sinkron antara ucapan kita di saat sholat kita baca ayat ini, namun di sisi lain cincin yang melingkar di jari kita masih kita yakini itu yang menjadi sebab usaha kita lancar, atau jimat-jimat apapun yang ada di tubuh kita atau di rumah kita atau ada di mobil kita, itu yang menjadi sebab kita tuh ya bisa bahagia. Atau ya dia mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kita batasi, cuma Allah yang kita beribadah kepada dirinya. Namun di sisi lain saat kita berdoa kita masih panggil-panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Husain, ya Allah. Berarti dia persekutukan Allah ya. Dusta ya? Dusta. Ternyata dia tidak hanya ya butuh kepada Allah, tidak hanya menghamba, tidak hanya menghinakan diri di hadapan Allah, tapi juga di hadapan makhluk.
otomatis sekaligus juga dia merendahkan kemuliaan Allah ketika disejajarkan dengan makhluk-makhluk yang lemah. Ya kan? Itu jemaah. Makanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti tauhid al-uluhiyah adalah kita semua beribadah kepada Allah semata. Ya, oleh karenanya kita harus fahami apa makna ibadah yang sesungguhnya. Secara bahasa ibadah, ya, itu maknanya adalah kehinaan atau penghinaan diri atau kerendahan diri serta ketundukan diri. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah semata, kita tuh benar-benar merasa tunduk patuh kepada Allah dan menghinakan diri kepada Allah atau di hadapan Allah. Otomatis kalau dia ibadah kepada selain Allah, dia juga menghinakan diri kepada makhluk yang jelas-jelas hina di hadapan Allah. Naam. Ya. Naam. Kemudian adapun ibadah secara istilah syariat, maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ibadah itu berarti satu kata, satu sebutan yang mencakup segala sesuatu, apakah itu perkataan, perbuatan, ya, baik itu yang batinah minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah, baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah maknanya secara umum adalah mencakup segala sesuatu, perkataan, perbuatan, lahir, batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Dan ketika ibadah itu ditinjau dari pelakunya, berarti orang yang beribadah dia harus menggabungkan antara ketundukan dia, kerendahan diri dia di hadapan Allah yang disertai dengan rasa cinta. Jadi hadirnya kita ke majelis ilmu dalam rangka ibadah ini diliputi oleh rasa cinta. Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya Allah, cinta untuk mendapatkan satu jalan kemuliaan yang akan memudahkan jalan kita ke surga. Jadi nggak terpaksa. Sama nanti juga ketika beribadah didasari atas cinta. Itu pula yang kemudian masuk dalam pengertian ihtisab. Tahu ya ihtisab ya? Ketika nanti sering para ustadz nyampaikan tentang bab puasa, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ada juga redaksi yang mirip, tapi berkaitan dengan salat malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan atau mengerjakan salat malam di bulan suci Ramadan, tarawih, dengan penuh iman dan ihtisab. Ihtisab itu ada dua makna. Yang pertama, berharap pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua, ibadah yang kita jalani tersebut dilandasi atas dasar kecintaan. Cintaan. Respon hatinya tuh memang senang. Tarawih mulai. Imam selesai Fatihah, dibaca surah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah apa nih? Hah? Surah apa? Masya Allah, tawaduk semua tuh. Surah apa sih, Pak? Al-Baqarah. Berapa ayat? 200
86 ayat. 3 juz nih jemaah. Benar tidaknya nih? Ibadah kita benar-benar sungguh-sungguh kita peruntukkan untuk Allah. Ini ada poin didasari atas rasa cinta. Kalau kita lihat dari sudut pandang pelakunya, selain dia menghinakan diri ketika mengerjakan ibadah, di sisi lain dia juga jalani ibadah atau penghambaan diri kepada Allah dengan ragam variasi ibadah atas dasar cinta. Kalau cinta senang nggak? Senang. Dibuktikan dengan respon hatinya. Surah kedemenan anak ini, surah yang anak paling suka. Cinta, insya Allah dapat. Tapi kalau ternyata responnya salah masjid anak, subhanallah, besok gua nggak ketawab lagi deh. Padahal ternyata baru 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Kan ayat kelima tuh. Imam juga ruku jemaah. Andai pun bacaannya Al-Baqarah, nggak akan semuanya. Di Indonesia nggak ada tuh yang satu ya sekali sholat tuh atau satu rakaat tuh baca Al-Baqarah, nggak ada jemaah. Ya. Karena yakin makmum pada dehem semua tuh, kasih kode gitu ya. Imam nggak tahu diri. Ini penghambaan diri kita lewat ibadah yang kita jalani di Ramadan nanti. Yang kalau beliau katakan dilihat dari sudut pandang pelakunya, orang yang ngejalanin itu ibadah, itu mestilah dia tunjukkan atas dasar ketundukan dan rasa cinta. Ini rasa cinta nih, suka gak kita? Ya, Masya Allah. Makanya harus latihan. Dari sekarang kita di Sya'ban tuh Rasulullah meningkatkan ibadah, di antaranya puasanya semakin sering ya. Makanya untuk bisa sukses di Ramadan kita perlu pemanasan. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun contoh-contoh ibadah yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya adalah doa. Ya. Kemudian ada ragam ibadah yang masuk kategori ibadah hati. Dan ini bisa kita pelajari ketika ngebahas al-usul as-salasah. Ketika para ulama mensyarah macam-macam ibadah, di antaranya khauf, munculnya rasa takut kita tuh kepada Allah. Ya. Kemudian raja, berharap. Ada juga tawakal. Ini bentuk-bentuk ibadah nih yang ibadahnya masuknya ranahnya mana? Hati. Ya, rasa takut, harap, tawakal atau berserah diri, kemudian raghbah, ya, penuh motivasi, kemudian rahbah, merasa cemas tuh, khawatir jikalau ibadahnya nggak diterima, ya Allah, kemudian khusyuk, ini bentuk-bentuk ibadah sama. Inabah ini semakna dengan taubat. Ya, isti'anah, apa isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah berarti minta tolong. Minta tolong itu ibadah semua. Lewat doa yang kita sampaikan, kita minta tolong sama Allah, itu ibadah. Masya Allah. Kemudian juga isti'adzah. Apa isti'adzah? Minta perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah di saat kita khawatir nih. Anak khawatir Ustaz, sepertinya ada orang yang dengki kepada anak. Anak khawatir anak terkena dampak sihir dan sebagainya. Ternyata solusinya adalah ibadah. Disuruh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Makanya untuk kita menghadapi syaitan sekalipun, ujung-ujungnya diperintahkan kita untuk ibadah. Ngadepin setan tuh bukan dengan cara ana fight aja langsung, ana tantangin. Enggak. Allah perintahkan di dalam Al-Quran di banyak ayat, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Karena itu juga merupakan bentuk ibadah. Masya Allah. Nanti ada juga istighatsah.
Istighatsah, sering dengar istilah ini. Apa sih istighatsah? Semakna dengan isti'anah, minta tolong. Cuma sisi pembedaannya, ya. Kalau istighatsah itu talabul aun minal halak. Minta tolong kepada Allah yang levelnya tuh lebih berat. Kita minta tolong kepada Allah dari kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Badar, perang Badar, yang saat itu kaum muslimin jumlah pasukannya 300-an melawan 1000 pasukan musyrikin Quraisy. Nabi beristighatsah. Masya Allah. Ya, nah. Ada juga ibadah yang lain yang beliau sebutkan az-zabah, menyembelih. Itu ibadah. Ada lagi nanti nazar atau nazar, ya, dan macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidaklah kita lakukan kecuali kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tujukan bukan kepada Allah, atau satu sisi kepada Allah, namun di sisi lain juga Anda masih berdoa di kuburan-kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, berarti dia jatuh kepada perbuatan syirik. Ini lawan dari tauhid. Insya Allah kita akan ilmui, ya, pembahasan tentang kesyirikan, ya, setelah salat isya, ya, setelah mengerjakan salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, insya Allah sampai kurang lebih jam 8, ya. Sampai jam 8. Tadi terakhir bahasan kita berkaitan dengan bentuk-bentuk ibadah, ya. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk memahami tentang apa itu makna tauhid al-uluhiyah, maka belum menjadi lengkap kalau kita memang belum juga memahami tentang lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, makanya kita perlu juga memahami tentang lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, ya, atau perbuatan syirik, dan juga pembagian-pembagiannya. Syirik yaitu kita mempersamakan Allah dengan makhluk, mempersamakan Allah dengan makhluk, ya, pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, baik. Jadi syirik ini secara bahasa dia sebenarnya bukanlah mengingkari adanya Tuhan, atau konsep ateis yang juga pernah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, akan tetapi kata syirik ini maknanya mempersamakan atau mempersekutukan. Jadi kalau sebelumnya tuh yang disebut dengan tidak percaya akan adanya Allah, itu beda bahasan lagi tuh, ya. Nah, kalau ini maksudkan syirik ini, ya, dia percaya kepada Allah, tapi di sisi lain dia persekutukan Allah yang dia percayai dengan yang lainnya. Dia persamakan Allah, ya, yang dia ibadahi, ya, dengan yang lainnya. Makanya makna syirik yaitu menyamakan Allah dengan makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah, cuma Allah yang berhak untuk kita ibadahi dengan benar. Tapi ternyata ada manusia yang beribadah kepada selain Allah. Dia persekutukan Allah, dia persamakan Allah. Atau dengan kata lain, syirik berarti dia menduakan Allah, meninggalkan Allah, mengempatkan Allah. Itu maknanya. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Nah, kemudian para ulama kenapa membagi syirik itu menjadi dua? Agar kita juga bisa tepat di dalam menghukumi satu perbuatan syirik, terus apa konsekuensi
yang harus ditanggung oleh seseorang ketika dia jatuh kepada kesyirikan yang kemudian terbagi dua. Ini perlu kita pahami. Sehingga nggak gampang kita memvonis orang keluar dari Islam. Atau kita katakan, oh ente sih udah rontok semua amal ente. Karena ente udah syirik. Padahal kan ternyata kita harus pahami dulu. Syirik yang dilakukan oleh seseorang ini masuk kategorinya yang besar atau yang kecil. Ya. Nah perbedaannya secara umum, anak percepat. Kalau syirik besar, itu akan menghapuskan semua amal. Sebagaimana yang di pembahasan sebelumnya kita sudah singgung ya. Yang diingatkan atau yang diperingatkan oleh Allah, ketika seseorang melakukan syirik yang besar, maka hancur semua amalnya. Yang diperingatkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW itu nggak mungkin berbuat syirik. Dan kita semua meyakini bagaimana amalnya Nabi SAW. Tapi Allah sampai peringatkan, jikalau ternyata engkau melakukan kesyirikan, semua amalmu menjadi hancur. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya. Jika engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, syirik besar maksudnya, maka niscaya akan hancurlah semua amalmu. Ya. Makanya syirik pembesar, asyirkul akbar, yaitu syirik yang bisa menjadikan terhapusnya semua amal. Ya, haji udah nggak kehitung, umroh apalagi, sedekah di mana-mana, wakafnya juga banyak. Dia nyantuni anak yatim, bakti sama orang tua, tapi syirik besar. Dia kalau berdoa kepada selain Allah, menyembelih, dia berikan untuk selain Allah. Ya. Dan juga hal-hal dosa besar lainnya, dosa syirik besar lainnya. Maka yang seperti ini semua amalnya menjadi sia-sia jemaah. Nah syirik yang kecil ini hanya menghapuskan amal yang di situ ada unsur kesyirikan kecil. Di antara syirik kecil apa? Yang dimaksud syirik kecil itu bentuknya apa? Di antaranya riya. Seseorang sholat selama hidupnya 20 tahun. Ya. Kemudian ada 5 tahun selama dia jalani sholat tersebut diliputi oleh riya. Riya itu adalah syirik kecil. Maka yang terhapus tuh yang 5 tahun tadi itu. Adapun yang sisanya, yang ketika dia sholat, dia benar-benar berusaha, ia mengikhlaskan hanya untuk Allah ibadah sholat yang dia jalani, maka itu nggak hapus, nggak hilang dengan sebab yang 5 tahun ia diliputi oleh riya. Nah, taib. Perbedaan kedua, asyirkul akbar. Orang yang melakukan syirik besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Ya Allah. Jangankan kekal. Sesaat saja kita dicelupkan di dalam neraka, 1 kali celupan, maka semua kenikmatan yang kita rasakan, Nabi SAW kan menceritakan ya, ada manusia yang paling bahagia ketika hidup di dunia. Kemudian dicelupkan dengan 1 kali celupan ke dalam neraka. Ditanya, bagaimana kehidupanmu di dunia? Apa yang dikatakan? Aku nggak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hilang tuh kebahagiaan dulu saat di dunia dengan sebab cuma diberi kesempatan tuh merasakan 1 celupan neraka. Na'udzubillah. Apalagi selamanya jemaah. Orang yang berbuat syirik besar, dia nggak taubat dari perbuatan dosa syirik besarnya, maka dia kekal di dalam neraka. Itulah yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa inna lillahi. Taib. Turun ya. Mati lampu. Masya Allah. Bismillah. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Taib. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang melakukan perbuatan syirik yang besar, yang sampai matinya dia belum tobat dari syirik besarnya tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ya dosa seseorang yang dosanya tersebut selain kesyirikan. Ada peluang di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sesuai apa yang Allah kehendaki. Makanya kita nggak bisa vonis tuh kalau orang melakukan dosa besar, misalnya lagi nyekek botol gitu ya, lagi ngegelek mati gitu ya. Kita nggak bisa vonis dia pasti neraka ente tuh. Nggak bisa. Kenapa? Nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah itu. Ya, boleh jadi orang itu walaupun dia memang mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar, minum khamar, tapi boleh jadi dia nggak pernah tuh melakukan kesyirikan. Yang dengan sebab itu Allah berkehendak untuk mengampuni dia. Bisa kan? Ya. Atau seseorang melakukan perbuatan zina. Ya. Dan kemudian mati. Na'udzubillah. Nah, yang seperti ini belum tentu seseorang otomatis dia kemudian kekal di neraka atau masuk dalam neraka. Bukan berarti juga kita meremehkan dosa-dosa besar tersebut ya. Ini kan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kebijaksanaan Allah, ya di saat Allah tentu melihat bagaimana amalan-amalan dia secara keseluruhan. Adakah kesyirikan di dalamnya? Jika tidak ada, maka ada peluang tuh. Dia masuk kategori yang Allah firmankan di ujung ayat tersebut, wa yaduna dzalika liman yasha. Ya dengan kehendak Allah, Allah bisa saja mengampuni ya dosa orang yang melakukan selain kesyirikan. Allah mengampuni dosa seseorang yang dimana dosanya itu bukan syirik. Jadi nggak boleh kita vonis-vonis seseorang cuma. Ya, taib. Jadi yang kedua, syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik kecil nggak sampai demikian. Dia masuk kategori sangat mungkin Allah mengampuninya. Ya, makanya nanti perlu kita fahami bentuk-bentuk perbuatan yang syirik kecil itu yang kayak gimana, Ustaz? Yang syirik besar itu gimana? Gitu ya. Tapi jangan kemudian nanti semakin faham kita bentuk-bentuk perbuatan syirik besar ini, itu gitu ya. Kemudian yang syirik kecil kita juga nanti bisa fahami. Lantas kemudian kita merasa, berarti kalau syirik kecil aman gitu ya. Enggak. Karena kalau udah bicara syirik, berarti dia segede-gedenya dosa tuh, sebesar-besarnya dosa. Yang jika dibandingkan dengan dosa besar lainnya selain syirik, sekalipun dibandingkan dengan syirik yang ada embel-embelnya kecil, tetap lebih besar dosa syirik kecil. Allahu Akbar. Karena nanti pada bab tertentu bisa jadi orang yang jatuh kepada perbuatan syirik kecil, ternyata dia bisa jadi ya sampai pada tahapan syirik yang besar. Tatoyur tahu ya? Tatoyur itu menganggap sial sesuatu yang bukan merupakan faktor kesialan. Ya yang sering Anda sebutkan ya, angka 13, angka 4, kemudian cuaca panas tapi hujan, ya suara burung dan sebagainya. Ya. Hukum asalnya tatoyur itu syirik kecil. Ya, karena dia jadikan faktor-faktor yang sebenarnya bukan faktor kesialan, tapi diyakini, oh itu yang bikin kita sial. Menjadi syirik kecil kalau memang ya dia tetap meyakini ada andil Allah di situ. Tapi kalau sama sekali posisi Allah udah nggak ada tuh dalam keyakinannya, ini benar-benar murni nih. Gara-gara ya saat istri ngelahirin ya ari-ari atau plasenta anaknya itu nggak dikuburin dengan cara tertentu, dikasih kopi, dikasih pen, dikasih penghapus, dia harus jagain selama 40 hari, 40 malam. Ini karena ini nih, kita nggak kerjain. Pada akhirnya, anak ini tumbuh jadi nggak baik. Nah, maka yang seperti ini bisa jatuh kepada syirik besar. Kalau benar-benar keyakinannya adalah karena faktor tersebut yang dia yakini. Udah sekali ya peran Allah tidak ada dalam keyakinannya. Nah, seperti itu ya.
Yang terakhir, syirik besar menjadikan pelakunya kharij minal millah, keluar dari Islam, atau dengan kata lain kafir. Serem jemaah. Berarti dia melakukan pembatal keislaman. Ya, konsekuensinya kalau orang melakukan pembatal keislaman harus ngapain? Syahadat ulang, bertaubat dan dia syahadat ulang. Syirik kecil tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu jemaah. Apa saja Ustaz amalan-amalan yang masuk kategori dosa besar? Menyembelih kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam surah Al-An'am 162. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku. Nusuk itu sebagian ulama tafsir menafsirkan ya maknanya penyembelihanku. Ya, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi penyembelihan yang kita lakukan itu haruslah dipersembahkan untuk Allah. Jika ternyata ya penyembelihan yang kita lakukan kita persembahkan bukan selain Allah, bukan kita tujukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, jatuh syirik yang besar. Karena ini ibadah yang agung, jemaah. Ya. Di hari Idul Adha diperintahkan kita. Di saat anak lahir diperintahkan nyembelih ya? Akikah. Masya Allah. Tapi ini ternyata beda. Ya. Mau bangun rumah, nyembelih ya? Nyembelih. Jembatan, bangun gedung, Masya Allah. Bangun jalan, berapa kepala kebo tuh jadi korban. Iya kan? Coba lihat, Masya Allah. Kalau kita lihat tuh di Saudi Arabia, negeri yang benar-benar mentauhidkan Allah. Ya. Itu gunung kan dihancurin jemaah. Untuk dijadikan akses jalan. Bahkan yang namanya terowongan Mina tuh, yang begitu panjang, ya berkilo-kilometer, dibolongin jemaah. Tapi nggak pernah ada ceritanya tuh ya kepala kebo, kepala sapi, kepala onta gitu jadi sembelihan buat ya agar bangunannya kokoh, nggak ada. Ya, hatta ayam sekalipun ya nggak disembelih tuh untuk itu. Sampai telurnya juga nggak ada dipecahin gitu ya. Ya, kita apa itu? Telur dipecahin, sampai kendi-kendi juga begitu ya. Subhanallah. Ya. Padahal ini ibadah yang hanya diberikan untuk Allah. Ya. Karena az-zabah, penyembelihan itu adalah ibadah yang sangat agung. Itu di surah favorit kan? Fashalli li rabbika wanhar. Tadi ayat itu sudah Anda sebutkan, Anda bacakan. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan kemudian berkurbanlah. Menyembelih. Nabi SAW juga mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat tuh orang-orang yang menyembelih tapi dia persembahkan untuk selain Allah. Ya, Masya Allah. Makanya sampai ketika orang mempersembahkan sesuatu bukan untuk Allah, jangankan kepala kebo atau seekor kebo kepalanya kemudian dipersembahkan untuk selain Allah, kan gitu biasanya ya, atau sapi atau apapun. Lalat yang Nabi ceritakan dengan sebab lalat ya ada seseorang yang kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan dengan sebab lalat pula ada seseorang yang kemudian ya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia melewati suatu perkampungan, kemudian orang-orang setempat mengatakan, jika engkau ingin selamat, maka lakukan pendekatan diri dengan cara memberikan sesembahan, sembelihan atau apapun. Akhirnya dia katakan nggak punya apa-apa. Kata penduduk setempat yang melakukan kesyirikan, dia katakan walaupun sebatas engkau mempersembahkan ya berupa lalat. Akhirnya orang pertama dia berikan tuh lalat tersebut kepada selain Allah. Maka dengan sebab itu Nabi katakan dia masuk ke dalam neraka. Tapi yang kedua, ketika dipersyaratkan seperti itu, dia katakan walaupun lalat sekalipun saya nggak akan pernah mau memberikan ya hal itu kepada selain Allah.
dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati jemaah. Ya, hati-hati juga nih. Kebiasaan di kita nih ada keyakinan lewat tempat tertentu mesti permisi ya. Permisi mbak, klakson, tin tin tin, masya Allah. Atau lempar-lempar koin gitu ya. Ya Allah, antum ngapain lempar-lempar koin? Iya Ustaz, ini keyakinan di sini kalau kita nggak lempar koin nih, waduh nanti penunggunya marah Ustaz. Subhanallah. Ini hati-hati jemaah. Ini syirik besar ya. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah. Satu lagi nih, terakhir ya. Berdoa kepada selain Allah. Ini juga bentuk kesyirikan yang paling parah bahkan. Bayangkan jemaah, ini paling parah nih kata para ulama. Berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-6, ayat ke-5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat kata Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada sesembahan selain Allah? Makanya kalau orang berdoa kepada selain Allah, dia jatuh kepada perbuatan syirik besar. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Husain dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Karena sesungguhnya makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah dan ibadah yang sangat agung. Kenapa doa itu adalah ibadah yang sangat agung? Karena saat seseorang hamba berdoa, dia menunjukkan tentang kelemahan dirinya di hadapan Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Otomatis kalau dia berdoa kepada selain Allah, ya, dia menghinakan diri kepada makhluk yang juga hina. Dan secara otomatis dia turunkan kemuliaan Allah level dengan makhluk yang dia berdoa kepadanya yang jelas-jelas hina. Nauzubillah. Itu jemaah. Ya. Jadi menurunkan level Allah dipersamakan dengan makhluk. Ya, dianggap makhluk ini memiliki kemampuan sebagaimana yang Allah miliki di dalam mengabulkan doa. Makanya hati-hati jemaah. Ya ini syirik besar. Berdoa kepada selain Allah. Ya. Padahal doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas beliau berdoa kan. Keluar rumah doa. Karena ibadah yang sangat agung. Bentuk pembuktian kita nih sangat butuh Allah. Kita nih lemah, hina di hadapan Allah. Makanya semua aktivitas yang tidak lepas dari doa. Keluar rumah berdoa, makan minum doa, mau tidur doa, mau kamar mandi doa, mau berhubungan suami istri doa, ya, mau ngapain aja berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar merasa butuh kepada Allah. Makanya Allah sangat senang kepada seorang hamba yang sering berdoa. Nabi katakan, ya, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang nggak mau minta, nggak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepada dirinya. Karena dianggap orang itu sombong, nggak butuh Allah. Makanya kemudian sebagai penutup, Nabi mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syira'ina. Ya, seharusnya salah seorang di antara kalian, artinya kita semua nih, ya, selalu meminta kepada Allah dalam segala urusan. Sampai pada urusan ketika putus, minta sama Allah agar berikan gantinya dan sebagainya. Masya Allah. Ya, karena doa ini adalah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Makanya ketika orang berdoa kepada selain Allah, ya, di antara kalau di Indonesia yang banyak disebut-sebut yang dijadikan sebagai sarana untuk berdoa, itu nama Syekh Abdul Qadir ya. Padahal beliau itu orang yang mengajarkan konsep tauhid yang benar jemaah. Itu ulama ahlu sunnah, akidahnya benar. Anak punya kitab karya beliau judulnya Al-Ghunyah. Tidak ada satupun penyimpangan. Sebagaimana yang berkembang diyakini oleh orang-orang yang terlalu mengkultuskan beliau. Tidak ada jemaah. Beliau ulama ahlu sunnah, akidahnya lurus. Ya. Nah ketika seseorang di dalam berdoa, dia berdoa kepada nama-nama yang dia sebut. Termasuk ketika dia berdoa, ya Rasulullah, ya, saya udah lama nikah tapi belum punya keturunan, ya Rasulullah. Ini bahaya jemaah.
Ya, dia melakukan dosa syirik dari 3 sudut pandang sekaligus. Syirik dari sisi asma wa sifat. Berarti dengan kata dia meyakini ya Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Husain dan siapapun yang dia sebut di dalam doa dia itu adalah maha mendengar. Padahal yang mampu mengabulkan doa itu hanyalah Allah. Yang maha mendengar cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk pendengarannya terbatas. Ya, dia rusak, ya dia melakukan kesyirikan dari sisi tauhid asma wa sifat. Dia juga rusak dari sisi tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena dia ternyata beribadah kepada selain Allah. Doa itu kan ibadah ya. Ternyata dia berdoa kepada nama-nama yang tadi disebutkan. Dan yang terakhir, dia melakukan kesyirikan ya dari sisi tauhid ar-rububiyah. Adakah makhluk yang mampu mengabulkan doa? Tidak ada. Tapi dia yakini nama-nama yang dia sebut itu bisa mengabulkan permohonan yang ia sampaikan. Pertanyaan dari Ana karena ada hadiah yang disediakan panitia ya. Nah, sebutkan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Fadhal. Ada hadiah nanti. Masya Allah. Yang depan nih. Kelihatan nih. Fadhal antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tayyib. Syirik besar bisa sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tayyib. Kedua. Tidak apa-apa itu aja. Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi ayat yang Ana sebutkan yang ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau seorang tidak bertobat dari syirik besarnya. Ya, adapun dosa-dosa lainnya dengan kehendak Allah, Allah bisa saja mengampuninya. Itu di surah apa dan ayat keberapa? Anda ingat? Atau Ana permudah deh. Di surah apa? Hah? Antum? Surah Al-A'raf? Bukan. Ini kayaknya surah favorit antum tuh. Hah? Antum? An-Nisa, barakallahu fikum. Ya, surah An-Nisa ya. Nah, kenapa Ana bilang surah An-Nisa surah favorit antum? Faham ya? Karena ada ayat yang membolehkan seorang laki-laki untuk untuk menikah lebih dari satu. Nah, biasanya kalau laki-laki udah ingat aja surah Nisa tuh ya, Masya Allah. Baik, terakhir ayat berapa jemaah? Ini ada 3 nih hadiahnya. Mana yang jawab? Antum? Ayat 48. Barakallahu fikum. Naam, fadal nanti antum ambil yang tadi jawab dengan benar, ya dapatkan hadiah insyaallah. Baik, ini bisa Anda sampaikan? Ada pertanyaan? Kayaknya gelap-gelap gini nggak usah ada pertanyaan ya. Kita udah pengen cepet pulang. Baik ya. Mudah-mudahan manfaat kajian